Kamu namanya siapa? Habibi. Habibi? Habibi? Ayahmu namanya siapa? Iqbal. Hah? Iqbal. Ayahmu namanya Iqbal? Mana orangnya? Tuh. Oh, itu berarti yang punya foto profil itu Pak Iqbal. Ya. Kamu anak nomor berapa? Anak nomor 1. Nomor 1. Kamu punya adik berapa? 1. Adikmu 1. Cowok apa cewek? Cewek. Kamu ngefans sama Habibidin nggak? Ya. Hah? Ya. Bisa sholawatan kayak Habibidin? Bisa? Ayo coba. Ayahmu juga ngefans sama Habibidin? Ya. Itu yang bikin foto profil itu ayahmu apa mamamu? Ayah. Ayah. Ayo coba kamu sekarang sholawatan. Ayo. Tuhan utinu winuruni Nabi Ahmad winuruni Nabi Ahmad. Terus? Ya anak. Bal ini bukan maju tebal bal. Ya wes karena HP-nya kamu ada foto profilnya Habib Bidin. Ya udah kamu sekolahnya kelas berapa? Kelas 4. Nanti cita-citanya pengen jadi apa kamu? TNI. TNI nek nyiapno siap gerak. TNI sing semangat. Oke, Bal ya, semangat ya belajarnya kalau pengen jadi TNI itu salim sama Habib. Dah. Kamu minta sarung apa enggak? Minta sarung apa enggak? Sarungnya siapa apa? Mangga. Mangga, ya wes. Udah, nih tak. Ojo tarik to lem salem. Ini tak kasih sarung cap mangga. Dah, duitnya 300.000 dari Habib. Lo kali jagone senden pager kan jagone. Bocah nomi pikirane wis ngono kuwi. Mulane sekarang kita harus berpikir dewasa, jangan cuma ilir-ilir, kita harus jadi cah angon, naik level. Cah angon, penek no blimbing kuwi. Ini ada filosofi, kenapa harus blimbing? Kok bukan begini? Cah angon, penek no kates kuwi. Yang punya kates nggak usah ketawa. Kenapa harus blimbing yang disebutkan wong banyak buah? Nah, ini diantara filosofinya blimbing itu kan buah yang liringannya ono 5. Lah liringan 5 itu apa? Kalau ditafsir bitafsiril ota'atu ilmadui, ya terserah sampean. 5 itu apa? 5 itu apa terserah sampean. Sholat maktubah 5, halo? Sholat maktubah 5, rukun Islam 5, Pancasila juga 5, balonku juga ada 5, tombol hati juga 5. Ini saiki lagune viral ono sing Loki denger sendiri kan Beb, sholawat sekarang ini ada saya udah pernah sampaikan sampean deh sholawatan itu sama malaikat gak ditulis sholawat, ditulis derningin. Iya, makanya keren kalau diganti zikir misalnya Allah ya Rasulullah, kan lebih keren tiba. Yang paling tersinggung Mbak Rara, dikira orang seluruh Indonesia itu panggil Rara. Itu yang boleh nyanyi kayak gitu Bambang. Nah sekarang 5 tombo hati, 5 liringane blimbing. Kalau kita kaitkan dengan perayaan dan syukuran kemerdekaan, itu ayatnya sering dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat bukan hanya doa, tapi juga harus betul-betul kita amalkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi auzi'ni an
أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Yang pertama, iki 5 liringane blimbing tadi. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ring kese omong syukur nikmat. Di awal sudah kita sampaikan, nikmat apapun kalau disyukuri pasti akan ditambah, namanya jadi barokah. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Indonesia dijadikan Allah sebagai masyarakat yang pandai bersyukur, sehingga ke depan Indonesia makin barokah. Amin Allahumma amin Allahumma. Yang kedua, wa an Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Ini liringan yang kedua. Kalau melakukan amal, kalau beramal, beraktivitas, terlebih beribadah, niatnya betul-betul berharap ridha Allah, mados ridane Gusti Allah, nyadong syafaate Kanjeng Nabi. Kita udah baiat sama Allah tiap hari minimal 5 kali. Kita baca setiap doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini baiat kita kepada Allah. Jadi melakukan amal apapun, mari kita tata niat kita upayakan semata-mata berharap ridha Allah, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, tidak berharap apa-apa, semata-mata karena Allah, semata-mata berharap ridha Allah. Mudah-mudahan zahir mania seluruhnya dibimbing Allah, ditata Allah, dibersihkan hatinya oleh Allah, dalam bermajlis kapanpun dan dimanapun semata-mata mencari ridha Allah, semata-mata mengharap syafaat Rasulullah. Amin Allahumma. Yuk, di antara tanda orang yang iya ya, jangan khawatir, bukan hanya sarung, ini ada duit juga. Ini duitnya udah siap, bentar lagi. Di antara tanda orang yang a'mala sholihan tardah, beramalnya semata-mata berharap ridha Allah. Apa sayang? Halo? Ini buat siapa? Hah? Abang Hamzah. Buat Abang Hamzah. Sebentar sayang. Bentar. Mohon doanya Abah Hamzah, semoga saya dan suami. Loh, kamu punya suami? Semoga saya dan suami bisa haji dan umroh ke Mekah Al-Madinah. Pak Suyanto dan Mbak Binti Hani Kaliwungu Kendal. Makasih. Iki mainan apa duit tenanan ya? Beneran ya? Beneran apa ya? Makasih. Mainan. Mau mainan mau asli, yang penting tulus. Pas beliau ngasihkannya pas saya nyampaikan ayat wa an a'mala sholihan tardah, beramal soleh semata-mata berharap ridha Allah. Insya Allah ini juga diberikan kepada saya dengan ikhlas, tulus, sehingga beliau nggak pengen menampakkan wujudnya, utusan kepada anak-anak. Karena salah satu ciri amal yang ikhlas itu nggak pengen kelihatan, nggak pengen kedengaran, cuman urusan sama Allah, biar nggak ada orang yang tahu, biar nggak ada orang yang dengar. Kita belajar dari filosofinya besi. Bangunan gedung sebelah, bisa dilihat gedung sebelah itu berdiri kokoh, kira-kira ada besinya apa enggak? Ada besinya apa enggak? Besinya kelihatan apa enggak? Nah, untuk diakui jasanya nggak harus kelihatan. Semua orang mengakui kok.
Kalau gedung itu bisa berdiri kokoh, bisa berdiri tegak karena ada jasanya besi. Tapi besi nggak mau menampakkan diri. Toh orang juga sudah tahu kalau dia punya jasa. Halo? Halo? Orang ikhlas seperti itu. Coba kalau misalnya besi merasa punya jasa, pengen kelihatan, bangunan jadi nggak indah. Bahasa Inggrisnya the pating serongat. Saya yang ngomong ini ada jantungnya nggak tubuh saya? Ya Allah, kalau nggak ada jantungnya saya udah oek. Jantung saya jasanya besar bagi tubuh saya. Saya berdiri, jantung saya bekerja. Saya duduk, jantung saya bekerja. Saya jalan, jantung saya bekerja. Saya tidur, jantung saya bekerja. Jantung ini jasanya besar untuk tubuh saya. Tapi jantung juga nggak pengen kok menampakkan diri. Coba kalau misalnya jantung merasa punya jasa, terus dia pengen nongol, manggone ning bathuk ini. Paru-paru merasa punya jasa, pengen ketok, manggone no bokong. Tidak karu-karuan saya. Halo? Usus jasanya luar biasa untuk pencernaan kita. Lah itu dia nongol sedikit aja jadi masalah, namanya ambeien. Bahasa Inggrisnya the double. Dan itu harus dioperasi. Gara-gara usus yang ngerasa punya jasa pengen nongol. Maka orang yang suka menonjol-nonjolkan jasanya itu berarti orang double yang harus dioperasi. Ayo kita belajar dari filosofinya akar. Akar, bahasa Inggrisnya oyot, itu dia bekerja keras mencari air. Dia menembus tanah yang macam-macam. Ada tanah yang berdebu, ada tanah yang berlumpur, ada tanah yang lembek, ada tanah yang keras, bahkan ada tanah yang berbatu. Gak usah kaget Lem. Dia tembus itu tanah mencari air. Demi siapa? Perjuangan akar sekeras itu mencari air demi sebatang pohon, agar pohon itu bisa tumbuh kemudian bermodot. Modot itu bahasa Inggrisnya apa? Modot, supaya pohon itu bisa tumbuh, bisa bermodot, kemudian tinggi gede, dia berdaun rindang, kemudian dia keluar bunganya, kemudian dia berbuah manis rasa buahnya. Itu semua jasanya akar. Ketika pohon sudah berdiri kokoh, semua orang menyanjungnya, semua orang memujanya. Pohonnya dipuja, betapa kuat, betapa besar, betapa kokoh itu pohon. Daunnya dipuji orang, rimbun banget, rindang banget daunnya, enak buat berteduh. Bunganya dipuji orang, mekar merekah indah. Buahnya dipuji orang, manis terasa nikmat. Akar yang jasanya besar, yang bahkan kalau nggak ada jasa akar, pohon itu nggak bisa hidup, sama sekali nggak pernah disebut. Tapi akar nggak pernah marah, akar nggak pernah tersinggung, bahkan akar nggak pernah mau menampakkan diri. Dia tetap sembunyi di dalam tanah karena akar sadar kalau dia bermetungul itu, kalau akar menampakkan diri, maka pohon itu akan doyong, pohon itu akan miring. Apalagi kalau akar menampakkan diri seluruhnya, dipastikan pohon itu akan tumbang. Itulah organisasi apapun, lembaga apapun, jamiah apapun, majelis apapun, kalau nilai keikhlasan sudah hilang, pasti nggak lama akan tumbang. Tepuk tangan tuh, aku pertentangan gak di tepuk tangan. Rumang samu mikirnya ini gak angel loh. Iya, sekarang Az-Zahir ini ngaduk aku. Beliau yang merintis akarnya dibimbing oleh Habibana Maulana Muhammad Lutfi bin Yahya. Akarnya udah luar biasa. Iki godong Hakim ini godong protol. Maka jangan heran Habib kalau personel ada yang berguguran di tengah perjalanan Az-Zahir. Itu yang penting akarnya udah kuat.
pohonnya udah kuat, dahannya udah kuat. Nah kalau ranting ada yang patah, lumrah. Misalnya Huda sing diangkat jadi manajer, ngono potongannya manajer. Itu hanya ranting, itu bisa jadi patah sebentar lagi. Maksudnya kan bisa jadi meninggal sebentar lagi. Patah. Ikhlas itu seperti itu, seperti akar. Udah, kalau masih belum paham yang sebelah sini, belajar ikhlas dari filosofinya. Maaf, alat vitalmu. Wah, itu jasanya besar. Yang hadir sekian ribuan ini hasil karyanya dia, tapi dia sama sekali nggak pernah mau menampakkan diri. Wong ketok sithik mendelem meneh. Itu orang ikhlas. Loh, kalau ada orang yang suka menampakkan ini jasa saya, ini perjuangan saya, itu ya kaya ana wong lanang sing seneng ngetokno hodele. Ora waras kuwi jenenge. Az-Zahir bisa seperti ini karena saya. Itu berarti ya umpamane ndak saya terima kasih banget karena Az-Zahir subscriber saya naik terus. Makasih, tepuk tangan untuk Az-Zahir. Terima kasih. Jadi subscribernya Anza Channel itu bertambah terus ya karena Az-Zahir. Itu kemarin disampaikan pas di Pasuruan. Tuh, bilangi itu Anwar, saya jangan sombong kalau ketemu. Tanpa Az-Zahir subscribernya nggak bisa sebanyak itu. Makasih Beb. Padahal ya Az-Zahir subscribernya bertambah ya karena apa? Anza. Samalah kita ini memang bestie. Subhanallah ya, memang jujur video-video saya di channel saya Anza Channel itu view-nya yang paling banyak memang kalau lagi bersama dengan kamu Mas. Nggih, saestu. Jadi video-video di channel Anza Channel YouTube kami itu view-nya paling banyak niku kalau bareng sama Habibidin, bareng sama Az-Zahir. Saya akui, tepuk tangan untuk Az-Zahir, tepuk tangan. Matur suwun. Bahkan setiap view saya mau turun, itu setiap ada event bareng sama Az-Zahir langsung put, naik lagi. Matur suwun. Kalau Az-Zahir kan stabil. Maksudnya stabil itu ya subscribernya ya sakmono kuwi ora nambah-nambah. Nah, insya Allah habis ini langsung bleb. Itu wa'an a'mala sholihan tardah. Yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Ini perbaiki aku dengan baiknya anak keturunanku, sukseskan aku melalui suksesnya anak keturunanku. Ini pentingnya kaderisasi dan regenerasi. Ini penting buat kita. Setiap orang tua pasti pengen punya anak yang lebih baik daripada orang tuanya, betul? Ya Allah, gak semangat. Setiap orang tua pasti pengen punya anak keturunan yang jauh lebih baik daripada orang tuanya, betul? Pasti itu. Bapaknya cuma tamatan SMP, ibunya tamatan MTS, anak harus sarjana. Bapaknya cuma TNI AD, Tani Angkatan Doran, anak harus TNI Angkatan Darat. Bapaknya guru TPQ, anaknya jadi kiai. Cita-citanya seperti itu. Wis tok saelek-eleke wong tua kepingin anaknya apik. Maling itu gak ono sing duwe cita-cita anaknya dadi maling, betul? Nah, sing jawab betul kuwi berarti ngerti. Duh, gak ono maling ngudang anaknya. Misalnya dia anak cilik lanang cepet gede yo nak. Pokoknya perjuangannya bapak ojo nganti putus nak. So awakmu kudu iso nurusno perjuangannya bapak. Bapak iki maling sukses nak. Bapak mlebu metu penjara wis ping 12 nak. Donya sakmene akeh iki hasil nyolong bapak kabeh nak. Awakmu sok kudu iso dadi rampok nasional. Ndak ada.
walaupun bapaknya maling nek ngudang anake nak ojo kaya bapak yo nak bapak iki bejat nak so awakmu kudu dadi DPR yo nak yo bang so dadi DPR yo bang ojo trimo dadi lurah bang lurah iki ngeluno sirah bang lurah nek sak periode ora ngira balik modale ngapunten lurah-lurah mulane diarani lurah ngeluno sirah rong periode ora balik modale soalnya masyarakat Kaliwungu Selatan ini ora gelem milih nek ra nek duwike makanya aku paksa kon dadi lurah mau saku milih ngene ae tak telateni alhamdulillah remes gek dadi lurah ki cobane ya Allah apik sapirang-pirang ra ketok elek sithik langsung umum sak negara resiko ane apa-apane DPR kan proyeknya akeh loh maaf walaupun bapaknya nakal yang nek ngudang anak ya Allah anak ganteng so kaya Habibidin ya nak ya kaya Habibidin ya nak ya sayang ya enak ke colawatan duitnya akeh anak pinter jadi kaya Habibidin ya nak ya kaya Habibidin ya nak ya apa mana cak iki mundak lalang cak iki tambah lalang golek Habib sing kaya kuwi angel ya nak ya Habib akeh tapi sing bagus suarane apik angel mulane larang ya nak ya Mbak Rara ku yang digudang ngono karo ibune sik dadi wong sugih ya nduk ya nek wis sugih sing lomo ya nduk ya nek karo Habib karo kiai sing lomo ya nduk ya nek ngundang pengajian aja dipadake karo liyane ya nduk ya apa maneh senenganmu meksa sejelek-jeleknya orang tua kepingin anak keturunannya jadi baik sorry maaf ya sak nakal-nakali wong wedok gua apa arane gak ada yang itu loh perempuan nakal itu loh gak ada yang punya cita-cita anaknya nakal halo maaf gak ono wong wedok nakal kok ngutang anaknya cepet gede nih ya besok gantiin mama ya sayang ya mama ini paling laris asrama ya ya mama ini suwengi so ngandangke manuk selawi ya so awakmu suwengi paling gak kudu so ngandangke manuk 50 ya ndak ada akhir kita darah tiada ini makin ya Allah meskipun perempuan nakal itu kalau ngundang anaknya perempuan mama jangan kayak mama ya sayang cukup mama yang terjerumus ke lembah nista kamu besok ke pesantren ya sayang kamu harus jadi ustazah untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan mama ya sayang ya mesti ngono wa aslih li fi dzurriyyati maka kita harus mempersiapkan anak-anak kita dengan baik bagaimana Indonesia ke depan jawabannya anak-anak kita bagaimana Islam ahlu sunnah wal jamaah ke depan di Indonesia ini jawabannya adalah anak-anak kita insya Allah nanti lain waktu akan saya terangkan lagi yang keempat sebentar masih kurang dua yang keempat inni tubtu ilaika kalau udah dewasa harus belajar taubat memperbanyak taubat kepada Allah dengan taubat yang benar dengan taubat yang baik taubatan nasuhah makin tua jangan malah numpuk-numpuk dosa makin tua itu harus makin banyak taubatnya wong tua kok tumindak dosa kuwi penake ora sumbut karo lorone halo wis tuwa maksiat ora sumbut umur 90 tahun pacaran ora sumbut mbah halo umur 80 tahun mendem karep-karep nyekek botol iso kelolot sak tutup-tutupe
wayahe tobat. Ya ora sumbut to. Tunggale ana pejabat wis meh pensiun korupsi. Pejabat oon nih. Nah ini penyakitnya pejabat ini biasanya malah ngono kok. Menjelang akhir masa jabatannya malah garong jadi kapal keruk. Meh pensiun, meh purna malah korupsi. Rasumbut. Dah semakin tua semakin taubat. Pun belajar meninggalkan dunia. Bukan belajar meninggal dunia. Kalau meninggal dunia nggak usah belajar. Tapi belajar meninggalkan dunia, artinya belajar meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Ini tubtu ilaika. Nek cara wong biyen lengser ke Prabon madeg pandita. Wis sepuh. Wis tuwek umur 90 tahun sembelantik wedhus. Ya Allah, keseret wedhus sampai kena karo-karuan. Wis dibuang wi tampare, wi dibuang wi ganti putune. Nek wis sepuh aja cekelan tampar wedhus, Mbah. Ganti cekelan tasbih, nanti puter nggo wiridan. Sulastri sumiati sudari ngono kuwi. Wa inni minal muslimin. Yang terakhir nomor 5 liringane pasrah sumarah dateng Gusti Allah, betul-betul berserah diri kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Kesimpulannya dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan, ayo kita pandai syukur nikmat, berjuang jadi orang terhormat agar kita sukses dunia akhirat. Saya ulang, syukur nikmat satu udah diterangkan tadi, kalau disyukuri pasti akan ditambah. 2, berjuang jadi orang terhormat, terhormat di dunia, terhormat pula di akhirat. Karena sejelek-jeleknya orang juga pengen terhormat, betul? Siapa yang pengen terhina? Tidak ada. Semua orang pengen terhormat. Sejelek-jeleknya orang juga pengen dihormati. Maka mohon maaf, saya kadang kalau lagi diundang ceramah di LP, di lembaga pemasyarakatan, itu yang saya hadapi para narapidana, saudara-saudara kita yang jalan hidupnya kurang pas itu. Ya walaupun yang saya hadapi mereka, saya kalau ngomong ya harus hati-hati. Saya tetap harus menghormati mereka, karena betapapun dan bagaimanapun mereka juga pengen dihormati. Saya kalau ngomong ya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang saya hadapi narapidana, saya tetap ngomong yang saya hormati. Coba kalau saya misalnya jujur, aku ngomong apa anane? Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, para penjahat yang terlaknat, yang menjadi sampah masyarakat, yang moralnya bejat, yang bangsat dan yang keparat. Raiso mulih aku, karena mereka juga pengen dihormati. Saya ngomongnya juga yang saya hormati, hanya saja mungkin jalan kehidupannya yang masih belum bener gitu loh. Bahkan maaf sekali waktu kalau saya diminta ngasih pembinaan di lokalisasi, sering, cuma nggak saya up di media, sering saya langganan. Bener, Mu'az Zahir belum terkenal, saya sudah sering belusuan ke situ. Itu maaf yang saya hadapi, itu maaf PSK, perempuan suka konoan. Makanya ada yang nyebut WTS, itu wadah titip senjata itu pelacur, disumpeli alat mancur itu saya hadapi mereka. Saya juga harus menghormati mereka. Sama ndak tahu kalau lagi diajak doa le nangis ki yang guguk-guguk tenan. Muni ono sing nganggo rok iki cowok mulus. Aku betah ngaji lho. Sing ganjel kayak gini, kayak lungguh tumpang silong ini ditutupi sapu tangan. Aku yang mikir ngopo ditutupi mesisan mekokok ini yang gendang.
Loh, walaupun yang dihadapi seperti itu, saya ngomongnya ya ibu-ibu dan mbak-mbak semuanya yang saya hormati, karena mereka juga butuh kehormatan kok sebenarnya. Coba kalau saya omongkan apa adanya, ibu-ibu dan mbak-mbak, para begenggek-begenggek yang sudah lecet, yang sudah belenek dan nyenyek, jika para londe-londe ya aku diumpah-umpah, aku dicamah karo-karuan, tetep yang saya hormat. Ya kalau cuma diumpah-umpah, dicamah, lah kalau ditawani terus piye? Ayo jajan kayak menang-menang modelnya kok kayak pengalaman ngono dah. Semua orang butuh terhormat. Kita jangan hanya terhormat di dunia, ya terhormat di dunia, ya terhormat di akhirat. Mohon maaf, lah kalau cuma terhormat di dunia lu gopo, aku ngadeg gak perkara apa-apa, bokongku keringkingen. Ya terhormat ya di dunia, ya terhormat di akhirat. Kalau cuma terhormat di dunia lu apa? Berapa lama sih? Piro suwene terhormat ning donya? Ra suwe, Mas Bambang. Kalau hanya terhormat di dunia, anggota dewan yang terhormat. Kuwi terhormat selama jadi anggota dewan 5 tahun, kepilih meneh 10 tahun, piro suwene sak suwe-suwene 30 tahun, begitu pensiun Kalau cuma terhormat di dunia saja, mohon maaf Mas Bambang, gua apa? Ya begitu masih punya jabatan, semua orang kaya-kaya menghormati. Apa ketemu? Siap bapak? Inggih bapak, inggih bapak. Siap bapak, inggih bapak. Begitu pensiun, power syndrome. Apa maneh kadek kena stroke karen. Siapa ngomong persis? Rene nyilek lambemu tak samplo salam no. Mau dikai contoh kok dipersis-persis ke. Ya kalau masih jadi pejabat, semua orang hormat, semuanya dilayani. Wakapolres. Kabak operasi. Kabak ini kapan anak gue? Siap dan. Saya urung pensiun. Semua dilayani. Mau naik mobil, pintu dibuka nih. Ya Allah, tas digawake, sepatu digawake, map digawake, kacamata digawake. Prasaku wonge tambah dhuwur pangkate tambah keple kok.